أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمinin, jamaah salat Jumat Masjid Permata Kolbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir pada kesempatan siang hari ini dalam melaksanakan salat fardu Jumat. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Al-Faqir berwasiat terkhusus untuk pribadi dan umumnya untuk para hadirin agar senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani di dalam satu kitab yang beliau tuliskan satu dialog singkat namun penuh nilai dan makna. Ditulis oleh beliau di dialog antara seorang ulama yang cukup masyhur di kalangan tabi'in yang bernama Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, di mana Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur suatu ketika ditanya oleh para murid-muridnya, "Wahai Imam, kami membaca dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi ud'uni astajib lakum." Kata Allah, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaanmu. Mendengar pertanyaan tersebut, Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur menjawab, benar, ada ayat tersebut di dalam Al-Quran. Namun gerangan apa yang kalian permasalahkan? Kami sudah berdoa, kami sudah memohon, kami sudah meminta pagi, siang, sore, malam, wahai Imam. Namun kenapa Allah belum kabulkan? Doa-doa kami belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum? Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur berkata, tahukah kamu kenapa doa-doa kamu belum Allah kabulkan? Tahukah kalian permintaan-permintaan yang kalian panjatkan belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang menyebabkan doa kalian belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kalian kenal Allah, namun kalian tidak taat, tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Itu yang menyebabkan doa-doa kalian belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah bisa dekat dengan kalian kalau sekiranya kalian sendiri tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sekiranya kalian mendekatkan diri kepada Allah, kalau sekiranya kalian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, kalau sekiranya kalian banyak beribadah, memperbanyak sulit kepada Allah, niscaya Allah akan dekat kepada kalian. Kalau Allah sudah dekat kepada kita, jangankan yang kita tidak minta, jangankan yang kita minta, yang tidak minta pun Allah pun akan berikan kepada kita, karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Mohon maaf, wahai saudara sekalian, kalau seandainya ada doa-doa kita yang saat ini belum diijabah oleh Allah, kalau saat ini ada permohonan yang belum diperkenankan oleh Allah, kalau saat ini ada permintaan yang belum dikabulkan oleh Allah, kita jangan buru-buru suudzon kepada Allah.
Kita jangan punya sangkaan jelek dulu kepada Allah, tapi mari kita introspeksi dulu kepada diri kita. Mungkin masih terlalu banyak kewajiban-kewajiban kita kepada Allah yang tidak kita lakukan dan tidak kita kerjakan. Mungkin kita masih sering lalai terhadap perintah-perintah Allah, sementara larangan-larangan Allah begitu gemar, begitu asyik kita lakukan, kita kerjakan, wahai saudara. Seringkali di antara kita baru mau mendekatkan diri kepada Allah, lagi ada maunya saja. Ketika kita sedang mendapatkan ujian, ketika kita sedang mendapatkan kesusahan, barulah kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bila mana kita dalam sehat, kita dalam keadaan sukses, kita dalam keadaan jaya, sering Allah kita lupakan dalam hidup kita. Disitulah Allah dengan tandasnya menindir kita dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa idza massal insana durru, ketika manusia kami timpakan ujian, ketika manusia kami berikan musibah, masalah dan problematika, da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima, barulah saat itu manusia ingat kepadaku, kata Allah. Barulah mereka sujud kepadaku bangun di waktu malam. Mereka mengangkat tangannya lalu berdoa kepadaku, menangis-nangis di waktu malam, kata Allah. Ketika mendapatkan ujian dan cobaan, betapa dekatnya mereka kepadaku, kata Allah. Tapi ayatnya itu Allah lanjutkan, falamma kasyafna anhu durrahu, ketika musibah itu kami gantikan dengan kenikmatan, yang sakit kami sembuhkan penyakitnya, yang rezekinya kurang kami tambahkan, kata Allah, yang usahanya tidak pernah maju kami majukan, kata Allah. Senang mereka, sehat mereka, jaya mereka, marraka alam yad'una ila durrim massah, manusia itu jalan dengan sombongnya, seolah-olah mereka belum pernah ingat kepadaku, kata Allah. Arabtumullaha wa lam tu'addu haqqahu, kalian kenal Allah, namun kalian tidak taat, tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah firmankan juga dalam Al-Quran yang berbunyi, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, kata Allah. Namun realitasnya, mengapa banyak orang yang berdoa memohon kepada Allah tetapi tak kunjung dikabulkan, sehingga tidak sedikit di antara kita yang bertanya-tanya, apakah Allah tidak memenuhi janjinya? Entah apakah ada yang salah dalam berdoa, atau ada sesuatu yang menghalangi doa-doa kita. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kiranya kita bisa memuhasabah melalui kisah yang disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa'i, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Rasulullah menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia mengadah tangannya ke atas selain berseru, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. Lihatlah itu, padahal makanannya yang jadi makan adalah makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, pakaiannya yang dipakai itu pakaian yang haram. Fa anna yustajaba lahu, kata Rasulullah, bagaimana doanya akan dikabulkan? Jika kita mau merenung kisah di atas betapa laki yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya sudah sangat memenuhi 4 kriteria dikabulkannya doa, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh, baju yang kusut, kondisi yang lelah, mengadah tangannya ke atas langit dengan sesungguhnya berdoa, yaitu dengan mengucapkan ya Rabb, ya Rabb berulang-ulang kali. Namun ternyata hal ini belum cukup untuk menjadikan doanya dikabulkan. Maka hadis ini memberikan isyarat yang sangat jelas bahwa ada hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa, yaitu mengkonsumsi yang haram, yaitu berupa makanan dan minuman ataupun memakai pakaian yang haram. Hal ini senada dengan yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman akan mengkonsumsi yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman,
makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada juga salah satu riwayat bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas pernah meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar doaku mustajab, agar doaku diijabah oleh Allah. Rasulullah berkata, wahai Sa'ad, atib ma ta'amaka takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu akan diijabah oleh Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang rahimakumullah, demikianlah indahnya syariat Islam. Ia mendorong pengadutnya untuk senantiasa mengkonsumsi yang baik dan meninggalkan yang haram. Hal ini sekaligus menjadi syarat penting terkabulnya doa. Dengan kata lain, barang siapa yang menghendaki doanya dikabulkan, maka harus mendekatkan diri kepada Allah, harus memperhatikan sisi kehalalan, baik itu makanan, minuman ataupun pakaiannya. Sebab Allah adalah zat yang maha baik dan tidak menerima apapun kecuali hal-hal yang baik. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita agar mendapatkan rezeki yang halal dan juga baik, sehingga amalan-amalan kita, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر وثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر وثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر وثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين واحقن دماءهم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.